wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang terhormat Bapak Hendro Samsudin, Kepala SDN Jaten 1. Yang terhormat Bapak Ibu SDN Jaten 1. Puja dan puji syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita semua dalam lindungannya sehingga kita dapat berjumpa melaksanakan kewajiban yaitu pembelajaran pada hari ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jaten 1, juga Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan materi yaitu tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana pada hari ini tanggal 6 Februari 2023 untuk menyampaikan tugas saya sebagai guru penggerak yang bertugas menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Karena apa? Budaya positif di sekolah ini suatu sistem yang mana tugas kita sebagai seorang guru harus kita sampaikan kepada anak didik kita. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Jadi sebelum kita mulai, ini ada sebuah pertanyaan yang kita sehari-hari. Apa impian murid atau sekolah Anda? Jadi impian seorang guru atau seorang pendidik, muridnya ingin jadi seperti apa? Jadi ini gambaran sebagai seorang pendidik. Terus yang kedua, sekolah ingin jadi seperti apa? Lingkungan seperti apa yang bisa mempengaruhi terwujudnya impian murid atau sekolah Anda? Jadi ini adalah salah satu konsep kita, di mana murid kita itu tergantung kepada pendidiknya. Terus berikutnya, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Setuju atau tidak setuju kita sebagai pendidik, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan disiplin anak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, ini kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru, apakah setuju? Oke, jadi topik pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol, bagaimana nanti untuk mengontrol anak didik kita. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan yang sering kita laksanakan, mungkin saya sebagai guru, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini suatu contoh ketika kita caranya membuka tangan itu, caranya ada yang B itu, membujuk, mengancam, dibujuk dengan bahasa halus. Kalau ancam, ayo nggak dibuka, itu satu contoh semacam itu.
Berikutnya, teori kontrol atau teori pilihan. Ada ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perlu kita pahami kepada anak didik kita. Yang terakhir ini, sebagai guru, bahwa kita tidak berhak untuk memaksa anak. Jadi dipaksa. Jadi sebagai seorang guru, kok kudu murid harus gini, itu bukan. Berikutnya adalah ini, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Bedanya di sini, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini stimulusnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal, model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bedanya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita ini yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pasti. Siapapun, meskipun kita terhadap anak didik kita itu tidak bisa ternyata mengontrol itu. Yang berikutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menangan. Ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu ada beberapa merupakan teori dari Dr. William Glasser, yang mana yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sebagai guru, ternyata yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Terus berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita melaksanakan kepada anak didik kita yang mempunyai kesalahan, itu karena kita mempunyai tujuan. Jadi ada teori motivasinya itu, untuk menghafal, untuk terus berikutnya model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada di 5 posisi kontrol. Dan yang keempat, realisasi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan setiap orang lain tentang dunia, orang yang memiliki gambaran berbeda. Nah, yang terakhir ini, karena apa? 5 kebutuhan dasar manusia itu siapapun. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa? Bertahan hidup, penguasaan kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan maupun kebebasan. Ini. Dan yang lebih penting lagi tentang perilaku memiliki tujuan ini tadi ada teori motivasinya. Jadi teori motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terpenting adalah keyakinan kelas ketika kita mengajar di kelas. Oke Bapak Ibu, jadi apa artinya disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin, belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau teori ini mungkin karena kita sudah terbiasa, sebenarnya disiplin artinya belajar. Tapi prakteknya ternyata yang dilakukan seorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan.
Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian. Nih, ada beberapa nilai kebajikan Krishna yang tadi. Apa nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilainya bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan dipastikan memiliki suatu tujuan. Satu contoh, ketika kita diberikan kepada didik kita, pasti kita punya tujuan. Anak-anak tidak memakai seragam lengkap, kita panggil karena punya tujuan, harus berseragam lengkap. Suatu contoh itu. Di kelas anak-anak ramai, tidak mau melaksanakan pembelajaran yang kita sampaikan, itu ternyata kita juga wajib mendisiplinkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengar dengan sekarang adalah P5. Apa P5? Beriman, bertakwa. Jadi dengan apa itu yang sekarang kurikulum kita berubah dengan KUMER, kurikulum merdeka, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang tujuannya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah pilihan-pilihan kita ketika kita melaksanakan P5. Oke, Bapak. Jadi terus berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini hadiah, kaitannya dengan hadiah. Aku pun disiplin untuk hadiah. Aku pun sergap untuk nilai. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya adalah yang karakterku yang miliki. Suatu contoh itu adalah motivasi yang pertama eksternal, dan yang terakhir adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ini dibangun dari mana? Dari diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik, di mana Ki Hajar Dewantara telah sebenarnya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Itu Bapak Ibu. Nah, ini. Apa itu kurikulum merdeka itu sebenarnya? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini artinya merdeka itu. Kurikulum K13 kok dijadikan itu merdeka? Nah ini ternyata. Jadi merdeka itu artinya bukan kok merdeka gak sinau betul. Jadi artinya merdeka itu terlepas dari semua perintah, tetapi itu juga kita laksanakan ketika kita mengajar khususnya kelas 1 dan kelas 4 yang hari ini kita sudah notabene adalah kurikulum merdeka. Itu juga harus pelan-pelan. Jadi anak-anak kalau kita nggak diajar, nggak diarahkan, itu niscaya anak akan mampu. Ini kutipan dari Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cetakan 2013 halaman 469. Ini sebuah orang tokoh pendidikan di Indonesia yang berjuang sampai sekarang. Itu adalah beliaunya Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang hukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang memerintah membujuk dorongnya, eksternal akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dan pembelajaran penghargaan. Aplikon 1993. Isinya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan.
Ini nanti saya jelaskan di belakang. Nah, apa tuh itu dihukum dengan penghargaan Bapak Ibu? Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus ini kepada anak didik kita. Ketika kita mengajar, ada anak yang pandai, ada anak yang setengah pandai, yang cerdas maupun yang kurang. Ini adalah tugas kita. Seperti kita di lapangan kalau kelas 1 ya Mbak Mus itu sudah luar biasa itu kalau mengajar Yusuf itu mau diapakan tidak mampu. Jadi memang karakternya sudah itu. Dan itu pun juga menjadi PR kita sebagai seorang pendidik. Ini lebih khusus tadi. Dia minta pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Artinya memang menjadi seorang guru itu ternyata memang harus berpandangan luas dan harus mampu semuanya. Jadi hari ini kita dihadapkan dengan zaman di mana zaman memang harus dikuasai oleh seorang guru. Meskipun dengan belajar yang sungguh memilukan. Artinya peradaban zaman yang berkembang ini wajib kita ikuti. Wajib karena kita sebagai seorang pendidik setiap hari harus mengupdate. Yang dulu seperti satu contoh komputer pada tahun 97 dan mikroskop 2003 itu sudah luar biasa. Tapi sekarang 2023 ada materi yang terus diganti. Bahkan kita sebagai kadang masih bingung. Itu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Satu contoh pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa, rasa empatimu besar sekali. Dan situasinya pada saat menolong murid di kelas kita. Saya menghargai di pembuka, di nilai kebajikan, kepedulianmu, situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu situasinya. Pembuka, terima kasih untuk rasa tanggung jawabnya di nilai kebajikan pada saat kamu mengut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi artinya Bapak Ibu, memang kita sebagai guru pada saat ini itu disiplin itu memang harus kita terapkan dengan jalan. Kalau suri teladan kita, suri teladan. Jadi seorang guru harus hadir di hadapan anak-anak yang kita kita ajar. Itu memang merupakan bagaimana kita anak-anak itu senang dulu. Ojo guru ning ngarepe murid ana peniku wis kesel. Satu contoh seperti Pak Mat ini di Jateng 1 ini dulunya guru. Sing paling disenengi ya Pak Mat, guru olahraga. Wis apa pelajaran olahraga goleki. Seneng banget karena apa? Karena mereka nggak mikir olahraga, jalan-jalan, senang ngalir teman, jak gembongan, jak bal-balan, jak. Jadi bungus non jauh yang tolong bungus. Jadi artinya apa? Memang ada anak yang saat ini untuk berpikir itu memang agak sulit. Tetapi untuk skill keterampilan itu mereka bahagia banget. Satu contoh ketika kita melaksanakan ekstrakurikuler, coba kita tanya di kelas 4, 5, 6, 1 sampai 6, apa yang mereka senangi? Pasti pramuka. Nah di situ kita yang harus hadir. Satu contoh semacam itu, Bapak. Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Coba kita berpikir bersama. Nah, ini ada sebuah pelaksanaan ketika kita melaksanakan sebagai guru. Ini ada beberapa guru yang bertugas ini. Ada tindakan guru. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Coba kita hanya suatu contoh yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, tulis
yang isinya adalah saya tidak akan terlambat lagi, saya akan tidak akan terlambat lagi, saya akan. Nah, itu jenengan pikir itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Centang, tulisi hukuman. Coba nanti sama apa tidak? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di hadir sekolah. Ada siswa yang terlambat, kita sebagai guru, ayo menghubungi lapangan. Saya dulu sudah praktekkan ini. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Catat lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, saat ini yang kemarin adalah kita sedang corona. Ayo kumpul di sini yang tidak pakai masker, push up 15 kali. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Centang lagi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada seorang siswa yang telah mencoret-coret temannya, disuruh menggantikan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Delalah koncone sinau minume kutah. Nah, terus diresiki. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Niki Pak Mat nih. Hukuman atau konsekuensi? Sudah tergambar Bapak Ibu nggih? Sampun. Ini konsekuensi, ini hukuman membubui. Nah, kalau kita sudah punya pandangan, kita coba jawabannya apa itu. Nah, ternyata ini Bapak Ibu. Oh, 100 kali itu merupakan hukuman. Oh, lari adalah hukuman. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi ini. Nih, jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ternyata konsekuensi. Dan bedanya konsekuensi dengan hukuman itu apa? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi ternyata di sini Bapak Ibu. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa kita, ternyata menyakitkan bagi mereka. Membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Dia akan teringat, wah dulu kelas 5 terlambat, suruh push up 15 kali. Dia akan mengingat terus. Gitu. Terus anak membenci kedisiplinan. Akhirnya dia akan benci yang namanya kedisiplinan ini. Paksaan, ternyata kita memaksakan kepada anak, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu ternyata hukuman yang kita berikan kepada anak ini ternyata ini, Bapak Ibu, luar biasa dampaknya kepada mereka. Nah, apa yang membedakan dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nanti anak akan menghargai yang namanya disiplin, stimulus tanggapan, mendorong agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporary. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Ternyata memang hukuman itu dampaknya itu luar biasa kepada anak didik. Makanya kita sebagai seorang pendidik harus betul hati-hati dalam ini. Jadi tidak harus semua kegiatan, semua kesalahan itu adalah dalam bentuk hukuman Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak harus dihukum, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan menjadi murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau ini kita sampaikan di sini kepada anak kelas 1 tidak mampu Bapak Ibu. Kalau kelas 4, 5, 6 yang notabene adalah kelas tinggi, insya Allah sudah bisa berpikir. Jadi mereka sudah mampu berpikir dengan kondisi ini. Oke, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ini yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Suatu contoh Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan upacara kepada anak didik kita ada beberapa siswa yang tidak memakai seragam lengkap, kita panggil mereka. Kita panggil, ayo anak-anak, kenapa hari ini nggak pakai seragam? Kita tanya alasannya. Jangan langsung dihukum. Ayo Pak dihukum, ini resiki. Itu satu contoh semacam itu. Ditanya alasannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi diri mereka itu dilihatkan bahwa mereka itu tidak melanggar kedisiplinan, tetapi tidak harus kita hukum. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu pacaran hari ini memakai sepatu putih? Nah, kamu pakai sepatu, ayo hukum. Nah, kalau dulu hukum dulu. Nah, kita tanya restitusinya dulu diambil. Nah, kamu kenapa kok pakai sepatu putih? Oh, Bapak Ibu, ternyata sepatu saya kemarin basah. Saya pakai sepatu putih. Satu contoh itu. Terus berikutnya adalah cara yang paling baik, mencari cara yang lebih baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi bukan pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya adalah ketika murid kita berbuat salah, berbuat secara aturan, mereka kita cari apa itu, ditanya solusinya apa toh, kenapa toh, itu Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas harus mampu sekali lagi untuk meyakinkan kelas kita. Mengapa kalau tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di dalam kelas ini, pada kesempatan ini bukan peraturan Bapak Ibu, tetapi namanya keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lalu menggerakkan seseorang dibuatkan mengikuti serangkaian peraturan yang berlaku. Ini Bapak Ibu, tujuan kita, saya ingin menyampaikan budaya positif itu adalah ada beberapa. Di antaranya adalah lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini harus sejalan, seirama, dan berkesinambungan Bapak Ibu. Dibutuhkan apa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah itu? Harus yang namanya dulu adalah kerjasama, yang bahasanya sekarang adalah kolaborasi Bapak Ibu. Tidak mungkin di sekolah SD Jatan 1 yang kita banggakan ini kalau kita tidak kolaborasi antara guru, kepala sekolah, siswa, kok gak kolaborasi boten saged. Saya mulai 2009 aja di sini punya momok yang namanya sampah Pak Idro. Itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan bersama-sama, tidak bisa. Sampai saat ini solusi yang terbaik belum ada. Hanya sampah kumpulkan bakar, sampahnya kumpulkan bakar itu. Saya dulu pernah berpikir bahwasanya sampah itu memang disendirikan, dibuat tong sampah, ada sampah plastik, tapi kita hanya membakarnya. Di dewek nih tugasnya hanya membakar. Ada berapa itu? Itu hanya suatu contoh. Oke Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itu apa toh? Kesepakatan kelas adalah ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini ditulis di kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid-murid yang peduli dengan
teman-temannya. Itu satu contoh semacam itu. Terus berikutnya ada kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi bedanya keyakinan, ya bahasanya ya tetap peraturan, mungkin bahasa semacam itu. Menjaga kebersihan sekolah. Mungkin yang lebih detail lagi, menjaga kebersihan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah tertib. Oke. Terus berikutnya adalah kegiatan dalam keyakinan kelas. Ini ada sebuah tabel. Hormat, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Tuh. Oke Bapak Ibu, jadi obat atau peraturan ini sama seperti tadi. Ada sebuah pertanyaan, apa atau peraturan? Ternyata peraturan itu adalah selalu kembalikan ke buku tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebuah peraturan. Yang membedakan apa itu keyakinan kelas? Ini ternyata Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu diharapkan kita sebagai seorang pendidik meyakinkan kepada anak-anak kita bahwasanya anak itu sudah mempunyai tanggung jawab, menghormati orang lain yang berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain bersabar, dan yang terakhir keselamatan, keamanan. Jadi peraturannya di situ yang membedakan dengan keyakinan kelas. Ini tadi yang saya sampaikan komputer dasar manusia di dunia. Nah, ini sama loh itu. Panjenengan dengan siswa-siswi kita itu sama. Jadi kebutuhan dasar manusia, siapapun kita yang namanya sebagai manusia, itu yang pertama adalah belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Itu semua. Siapapun ingin disayang, siapapun ingin dikasih, rasa diterima dimanapun. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Siapapun bahwa manusia telah terlahir di dunia sesuai dengan kodratnya, dia akan bertahan hidup. Bagaimana caranya? Ya itu caranya kita tentang teori ekonomi. Yuk kita bekerja. Yang keempat adalah kesenangan. Siapapun pasti, yang namanya manusia pasti memiliki kesenangan. Dan itu pun berbeda dengan setiap individu. Mbak Mus senengane mie ayam sing rada empuk. Bu Idang senengane bakso. Nah, itu satu contoh makanan kesenangan udah berbeda. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kebebasan. Ya, kebebasan ini kita artikan kita sebagai pendidik yang tadi saya sampaikan, sebagai pendidik dimanapun bidik kita harus ing ngarsa sungtu lodo, ing madya mangun karso. Umpamakno napa niku adanya kekurangan itu jangan terlalu besar, karena kita juga tadi sebagai manusia. Nih Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan posisi kontrol. Posisi kontrol bedanya itu di situ. Ada motivasi, terus identitas gagal, identitas berhasil, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri tadi. Itu bedanya di situ. Jadi ada 5 posisi kontrol. Siapa saja yang menjadi 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adanya penghukum, adanya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Siapa saja tuh ini dalam sekolah ini yang kita anggap sebagai teman? Ternyata Bapak Ibu non sewu, ketika saya ikut CGP, kita mengajar itu tidak sebagai seorang pendidik atau guru yang apa yang kita sampaikan anak harus tahu setelah itu. Ternyata kita harus masuk kepada mereka itu adalah sebagai teman. Jadi murid diketak itu ternyata dampaknya tadi malah dia menjadi dendam, malah dia menjadi itu. Makanya
kita masuk di dalam di dalam kelas itu mereka kita anggap teman, itu luar biasa kedekatan bahasanya. Suatu contoh, saya ngajar di kelas 1 udah bingung bahasanya kelas 1, Mbak itu udah bingung. Kalau bungus sudah luar biasa faknya. Contoh semacam itu. Oke, ini bergerak antara kesegan segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir, perbedaannya di segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau ada suatu siswa yang melanggar atau tidak menaati peraturan, itu kita menggunakan rumus segitiga restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, setiap orang, siapapun, jadi tidak pernah luput dari kesalahan yang namanya manusia. Apalagi kurang, siapapun pasti pernah merasakan kekurangan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu. Nilai apa yang telah kita sepakati tadi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, keyakinan kelas ini adalah perumusan untuk meyakinkan ketika kita menangani siswa-siswa yang melanggar tadi, melanggar peraturan tadi. Jadi artinya sebuah kegiatan yang notabene adalah kesalahan itu tidak harus kita hukum, Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ini kita terapkan kepada anak didik kita ketika kita ngomongi atau BP anak. Tetapi anak yang sudah dewasa, Bapak Ibu, cilik, alah Yusuf kok dibolak-balik lungguh nih, malah morotan keras bolak-balik, jaluk sangu, jaluk ngombe. Gak apa-apa, memang ya, namanya masih usia dini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, meyakinkan bahwa masalah ini adalah kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyerahkan diri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah anak-anak yang sudah dewasa. Kalau kita ya kelas 4, 5, 6, nek diomongi wis ngantek nih. Nek kelas 1 loro telu ya sesuk baleni enggak apa-apa, memang sesuai dengan umur mereka. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini ketika kita menangi anak sing gelutan, karena aku dikongkon kae, karena aku karena aku nggak disaduk sih, terus tak wales nendang nih. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universalnya adalah apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Intervensinya ada 30 detik ini untuk menanyakan kepada mereka. Oke Bapak Ibu, demikian sekali lagi untuk penutup acara pada kesempatan ini. Sekali lagi kita sebagai untuk memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi Bapak Ibu guru, mari kita terapkan
tentang disiplin di sekolah. Sekali lagi, apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan bagian kecil dari ilmu yang saya pelajari. Tentunya ketika saya menyampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta doanya Bapak Ibu, karena saya harus melaksanakan kegiatan guru penggerak yang hari ini notabene adalah masih 3 bulan. Insya Allah kalau lulus 7 bulan Juli terselesai. Salam dari Bapak Fasilitator maupun PP juga teman-teman. Menjadi guru yang efektif, menjadi guru yang selalu berkolaborasi itu diharapkan dari manapun. Artinya apa? Suatu saat kita berada di SD Jateng 1 ini senantiasa berkolaborasi kerjasama Bapak Ibu. Untuk mencapai suatu tujuan apa yang ada di visi dan misi SDN Jateng 1. Salam dari teman, guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.